Bismillahirrahmanirrahim. Au ta'atul masjidin qurubin minhu au ba'idin anha ail jamaah li ghaibatihi anhu li kaunihi imamihi ali kaunihi imamahu au yahdiran nas bihudurihi fasolatuhu bihi mengakillati jamatihi abdul minha fi ghairihi. Nah. Jadi tadi ada skala prioritas, artinya anjuran bahwa melaksanakan sholat berjamaah yang jamaahnya banyak lebih utama daripada sholat berjamaah yang jamaahnya sedikit. Cuman ini dikecualikan ketika imamnya ahli bidah atau ta'atul masjidin qaribin minhu. Seandainya masjid dia yang terdekat menjadi kosong, maka sholat berjamaah keluar sekalipun jumlah banyak itu tidak lebih baik. Artinya lebih baik sholat berjamaah di masjid terdekat sekalipun berjamaah sama tiang daripada berjamaah sampai keluar kota, keluar daerahnya, keluar kampungnya. Jadi nggak dilulus. Kenapa? Karena produktif aja. Jadi prioritasnya adalah ada sholat di masjidnya sekalipun berdua-duaan berjamaahnya. Gitu. Mentang-mentang sana masjidnya gede, ramai-ramai ke sana, di kampungnya nggak ada yang berjamaah. Nah, itu sama. Kenapa? Karena lebih utama di kampungnya sekalipun berjamaah 2 orang daripada ramai-ramai berjamaah di tempat lain. Dulu saya waktu tinggal di sebelah sana itu ada namanya subuh gabungan. Saya suka ikut subuh gabungan. Ini salat jamaah subuhnya di mana? Oh, di sana aja. Ngikut kita ke sana. Pas saya tanya-tanya salat berjamaah di sini siapa? Dekat masjid, dekat rumah masjidnya. Ini nggak ada, katanya nggak ada yang salat berjamaah. Jadi kemana-mana berjamaahnya ramai, di tempatnya, di tempat kita nggak ada salat berjamaah, adan juga nggak ada. Nah, besok-besok ketika masjidnya mestinya dipindahin nih kayaknya. Sayang. Jadi mestinya salat berjamaah subuh di tempat kita dulu, baru berjamaah atau baru ikut subuh gabungan itu. Jadi salat berjamaah di tempat kita dulu, jangan ta'atul masjid, di sini kalimatnya. Jadi ada anjuran melaksanakan sholat berjamaah di jamaahnya banyak itu seandainya tidak ta'atul masjidin qaribin minhu, tidak mengosongkan masjid yang dekat dengan dia. Gitu. Kalau masuk sampai kosong mah enggak lebih baik. Jadi lebih utama di tempatnya. Au baidin anha al-jamaah, atau melaksanakan jauh jamaah darinya gitu. Rigaibati anhu, karena masjid yang dekat nggak ada berjamaah. Rigaibati anhu dikauni imamuhu gitu. Rigaibati karena tidak ada dirinya, anhu dikauni imamuhu karena dia jadi imam. Jadi nggak ada imam sama sekali karena dia berjamaahnya sana masjid yang banyak. Apalagi posisinya seperti itu. Al-yahdurun nasi bihudurihi, orang bisa hadir kalau ada dia, giliran dia pergi masjid nggak ada berjamaah. Makanya kalau kemana-mana sholat subuh di sini dulu kita, baru ke sana, kemana gitu. Apalagi ke pasar. Sholat di sini. Kecuali kalau memang kondisinya mendesak harus ke sana. Makin latih jamaah sekalipun berjamaah sedikit, tempatnya dulu. Abdullah bin Hafigari itu lebih baik daripada melaksanakan sholat berjamaah di luar sekalipun banyak. Masjid yang terdekat dulu. Wa in kasuru jamu, sekalipun tempat lain yang jauh jamaahnya banyak. Begitu. Wa idza kana alaihi al-imamatu bi masjidin falam yahdur ma'ahu ahadun yusalli ma'ahu wajabat alaihi salatun bihi wahdah li anna alaihi syai'ani. Wa idza kana alaihi al-imamatu bil masjid,
Falam yahdur ma'ahu ahadun yusalli ma'ahu. Apabila kita masuk ke masjid, alaihi ilmau di masjid, dan dia jadi imam. Falam yahdur ma'ahu ahadun yusalli ma'ahu, sementara seorang pun gak ada yang hadir ke masjid bermakmum sama dia. Ini mah kayak sekarang aja, adzan dia, qomat dia, barengan. Ini kalimatnya ada di sini. Nuh, Syekh Nawawi udah menguasai persoalan. Itu karena ini jadi imam di masjid, nggak ada seorang pun yang hadir yang ikut sholat sama dia. Jadi dia tuh imamnya di adanya dia, ikomatnya dia, imamnya dia, yang nyalain lampu dia, gelar tikar dia, dirian. Wajabat alaihi salatu, maka wajib kepadanya sholat bihi wahdah, di masjid itu wahdah, sendirian. Wajib sholat di situ sendirian. Di depan tempat imam sholatnya, di mihrab, sholat sendirian di situ. Biarin gak ada yang ikut. Wajib, wajabat alaihi salatu bihi wahdah, wajib dia sholat di masjid itu sendirian. Artinya kan wajib di tempat itu sholatnya. Kalau di luar dosa dia, cuma dia sendiri. Sedangkan fardu kifayah, ketika nggak ada sama sekali dosa, maka dia jadi wajib buat dirinya karena yang ada dia di situ. Apalagi punya mau sholat depan rumah, jangan kemana-mana berjamaah, sekalipun sendirian di situ wajib, jangan keluar. Kalau keluar mau sholat bongkar. Ini wajabat alaihi as-salatu bihi wahdah, dilihat wajib ya. Kenapa ini alasannya, li anna alaihi syai'in, karena pada dia ada dua hal, as-salatu fi hadal masjid wal imamatu bih, salat di masjid itu dan jadi imam di masjid itu. Salat di masjid itu dan jadi imam di masjid itu. Faidapata ahaduhuma layas kutul akhor, ketika salah satunya tidak dilakukan, layas kutul akhor, maka yang lain tidak bisa gugur. Artinya kalau misalkan tidak di masjid itu, maka dia nggak ada imam jadinya. Sementara kalau ada imam juga harus ada sholat di situ, dia sendiri yang ada. Makanya wajib dia sendirian sholat di situ. Jangan kalah kemudian pindah ke rumah. Ini wajibat halaman 118 Nihayatul Jin Syekh Nawawi. Gitu. Kita lanjut. Waktu joku dan bisa dianggap pengejar jamaatun berjamaah. Ayo fadilatiha, yaitu mengejar keutamaan berjamaah. Bigiri Jumat, selain sholat Jumat. Malam salim imamun, selama belum salam si imamnya. Selama imam belum salam, bisa mengejar berjamaah imam pada saat tahiyat akhir sekalipun, asal belum salam tuh, asal belum salam itu sholat berjamaah bisa terkejar, bisa disusul. Justru enak nih kalau imam pas datang ke masjid, imamnya tahiyat akhir, enak. Giliran kita berjamaah, kan kita bisa lebih cepat bacaannya, karena kalau imam bisa lamaan. Itu pahala berjamaahnya sebatas itu. Jadi pahala berjamaah itu bervariasi. Kalau misalkan orang sholat berjamaahnya full dari awal takbiratul ihram sampai itu, pahalanya kalau tahu akan merangkakkan gitu. Kemudian ada yang bisa aja pahala jamaahnya cuma 3 rakaat, ada yang pahala berjamaahnya 2 rakaat, ada yang pahala berjamaahnya cuma 1 rakaat, ada yang pahala jamaah cuma tahiyat akhir doang. Beda-beda kelas-kelas di sini, variasi. Tinggal pilih mau berjamaah di mana. Terkejar saat berjamaah. Wa illam yaqud ma'hu tuh.
Selama imam belum salam dan makmum belum sempat duduk bersama imam, itu sholat berjamaah terkejar. Lucu ya. Selama imam belum salam, makmum tidak sempat duduk bersama imam, itu masih dianggap mengejar berjamaah. Gimana kronologisnya? Begini, bi'an salama akibat taharumihi, bi'an salama akibat taharumihi, seperti si makmum, si imam sudah salam, atau si imam itu melakukan salam akibat taharumi, mengirimi takbiratul ihramnya makmum. Umpamanya si imam sedang tahiyatul akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli, baca tasawuf akhir tahiyat sampai akhirnya a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mamati wa min fitnatil masiihid dajjal, umpamanya. Nah, sebelum Masihid Dajjal, makmum di belakang usolli pada apa gitu, Allahu Akbar. Giliran Allahu Akbar, di situ kan niat makmum. Sementara si imam masih tahiyat akhir, pas Allahu Akbar, si imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belum sempat duduk. Tapi pada saat takbiratul ihramnya, dia bermakmum. Karena imam belum selesai. Pada saat takbiratul ihram, si makmum, imam belum selesai, itu ada hubungan, sudah bermakmum, itu terkejar salat berjamaah. Cuman mau duduk, si makmum mau duduk ikut bersama imam, salam duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gak sempat duduknya, ada salam duluan imamnya. Itu juga dianggap berjamaah, dianggap mengajar berjamaah. Si makmum belum sempat duduk bersama imam, imam salam duluan, karena salamnya imam mengiringi takbiratul ihramnya si makmum. Untung masih berjamaah, enak lagi gak harus duduk. Kalau duduk dulu, mau tak mau, banyak ada gerakan duduk. Wa yahrumu alaihi dus, dan haram bagi si makmum untuk duduk. Gak boleh duduk, kalau duduk batal dia. Kenapa? Karena imam selesai, salatnya sudah selesai. Yahrumu alaihi julus, karena haram kepada si makmum ikut duduk. Kenapa? Imam sudah salam. Li'annahu kana lil muttabi'ati wa qad batat bisalamil imam. Karena makmum memang tidak mau mengikuti imam, tetapi mengikuti imam itu sudah tertinggal karena imam sudah salam. Layang kana lil muttabi'ati wa qad batat bisalamil imam. Makmum harus loyal kepada imam, harus mengikuti kepada imam. Cuman mengikutinya sudah habis masa waktunya karena imam sudah salam. Fa in jasa amidan aliman batalat salatu. Kemudian apabila si makmum maksa duduk padahal imam sudah salam, amidan tahu, amidan sengaja, aliman dan tahu akan larangan itu, batalat salatu, salatnya batal. Kalau udah ngaji ini nggak tahu, kalau sengaja jadi batal salat. Kalau belum ngaji kemudian duduk aja padahal imam sudah salam, itu nggak batal sih salat. Kenapa? Karena dianggap tidak tahu. Karena bukan aliman tapi lam ya'lam, jahilan. Karena nggak tahu. Cuman nggak tahu seperti apa. Apakah nggak tahunya tidak mencari tahu, atau memang tidak tahunya tidak ada tempat untuk cari tahu? Kalau misalkan tidak tahunya karena memang tidak mau tahu, ada tempat untuk mencari tahu juga tidak mau tahu, maka ini tetap aja batal dan menjadi dosa. Dosanya dosa melaksanakan sholat tidak sesuai ilmu, kemudian dosa tidak mencari tahu. Cari tahu itu sehingga berdosa. Aliman betul. Tapi kalau misalkan tidak tahunya karena memang tinggal di tempat yang susah untuk mencari tahu, di gunung tinggal
internet juga nggak ada, kilometer nol. Maka di situ nggak batal, jadi Tarsan dulu di situ. Lanjut tuh, amal Jum'atu, adapun sholat Jumat. Kan tadi kan teknis sholat berjamaah, di sholat fardu yang berjamaah. Adapun sholat Jumat para tahsulul jamaah biha, maka tidak bisa didapatkan sholat berjamaah di sholat Jumat illa bi rak'atin yudrikuha ma'al imam mahsubatan lahu, kecuali bisa mengejar satu rakaat si makmum, ketika kecuali si makmum bisa mengejar rakaat bersama imam, mengejar satu rakaat bersama imam. Jadi syarat sah melaksanakan sholat Jumat adalah makmum bisa mengejar satu rakaat bersama imam. Rakaat ini yang mahsubatan lahu, yang dihitung sebagai satu rakaat buat imam, buat si makmum. Ini artinya kalau misalkan sholat berjamaah, makmum tidak mengejar satu rakaat, sholat berjamaahnya, sholat Jumatnya nggak sah. Tapi di situ jangan dibatalkan. Kenapa? Karena ketika si makmum datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat, sementara di masjid imam sudah at-tahiyat akhir, satu rakaat pun kan nggak kekejar. Silahkan bermakmum saja di situ. Usolli fardhu Jum'ati rakaati usolli fardhu Jum'ati rakaati makmuman lillahi ta'ala, duduk langsung. Nggak dihitung satu rakaat karena nggak sah sholat Jumat tanpa satu rakaat. Imam salam, bangun berdiri. Jangan dibatalkan, bangun berdiri, cuman di situ berdiri adalah melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, bukan takbiratul ihram lagi, bukan usolli fardhu dhuhri lagi. Bacaan lanjutkan dari takbiratul ihram yang tadi sebelum duduk bersama imam. Baca Fatihah, kemudian baca surat 4 rakaat, akhir dengan salam. Maka ini yang disebut bisa ditekak-tekikan, nawa wala sholat wala nawa. Dia niat sholat Jumat tapi faktanya 4 rakaat. Dia melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat tapi faktanya nggak niat usolli pada dhuhri. Nawa wala sholat wala nawa. Itu yang datang melaksanakan sholat Jumat, masuk ke masjid sementara imam sudah tahiyat akhir, ketemu ngaji. Coba kalau nggak ngaji, bingung ini ke masjid gimana ya? Udah tahiyat akhir, nunggu aja sampai tahiyat akhir selesai, orang pulang ikut pulang. aduh, bisa begitu ya. Itu laksanakan sholat Jumat. Nawa wala sholat wala nawa wa tahsulu fadilatut takbiratin. Asal ya, ada cukupnya di situ ya. Wa tahsulu fadilatut takbiratin wa walam biswa.